Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benar pujian. Wa syukrulillahi haqqa syukri. Bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man sarah ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi wa man da'a bida'watihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita telah memasuki malam kedua Ramadan atau hari pertama dalam berpuasa, di mana pada awal-awal ini pasti semangat kita masih menggebu-gebu, di mana di awal ini pasti rasa kita untuk menggapai kebaikan itu masih terasa. Maka inilah yang perlu kita riayah, yang perlu kita senantiasa istiqomahkan. Maka mudah-mudahan masjid ini sampai dengan malam ke-30 tetap ramai seperti ini ya. Amin. Walaupun nanti jamaahnya berganti-ganti, tapi setidaknya mudah-mudahan masjid ini tetap ramai dan penuh sampai dengan akhir. Walaupun semuanya pada tuan tanah semua ya Bapak Ibu ya, nggak ada yang mudik ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang walhamdulillah Allah perjumpakan kita dengan bulan Ramadan ini, di mana mungkin kita memiliki teman, kita memiliki saudara yang bahkan sehari sebelum Ramadan kemarin telah Allah panggil gitu kan. Juga kalau kita perhatikan bagaimana atlet bulu tangkis nasional kita yang niatnya untuk melayat neneknya ternyata Allah panggil. Begitupun juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya mungkin. Maka inilah karunia Allah, nikmat terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dapat diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan ini, di mana bulan ini bulan kuantum pahala, bulan dilipat gandakan pahala. Maka yang pada hari-hari biasa mungkin ibadah kita males gitu, agak-agak males, tapi dengan di bulan Ramadan ini kita semangat, kita terpacu untuk senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan itu lebih awal lagi. Kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita yang masih tercurah sampai dengan detik usia kita saat ini, nikmat Islam, nikmat iman, dan walhamdulillah nikmat kesehatan. Maka dengan ketiga nikmat besar ini hendaknya kita senantiasa hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang Allah wasiatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekalian saya, Anda dan kita semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, bagaimana mati dalam keadaan Islam? Maka berat kita untuk mempertahankannya. Maka begitulah doa Nabi Yusuf alaihi salam, tawaffani muslimat, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim. Seorang nabi, Nabi Yusuf berdoa, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis solihin, dan bangkitkan aku nanti bersama dengan orang-orang yang soleh. Seorang nabi saja doanya meminta diwafatkan dalam keadaan muslim dan meminta dibangkitkan dengan orang-orang yang soleh. Maka bagaimana kita yang mungkin kita tahulah ya bagaimana ibadah kita, bagaimana mungkin zikir kita, bagaimana mungkin infak sedekah kita, bahkan bagaimana mungkin birrul walidain kita gitu kan kepada orang tua kita. Maka ini perlu kita perhatikan, karena itulah apa yang kita kerjakan pada hari ini, pada kemarin dan esok, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita senantiasa menyadari bahwa Allah muraqibun bikulli a'malina, bahwa Allah senantiasa mengetahui tindak tanduk, gerak-gerik, langkah kaki, bisikan telinga, kedipan mata, uluran tangan setiap kita semuanya. Karena itu semua kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang diwasiatkan oleh Umar ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka menghisaplah diri kalian semua wahai manusia sebelum kelak kalian nanti akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penting kita di bulan suci Ramadan ini, di awal-awal Ramadan ini, untuk kita memperbaiki syukur kita, memperbaiki keimanan kita,
memperbaiki bakti kita kepada orang tua kita, karena bagaimanapun juga usia berapapun usia kita saat ini, kita terlahir dari rahim-rahim ibunda kita. Berapapun usia kita saat ini, kita dibesarkan oleh keringat ayahanda kita. Maka pentingnya kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Jamaah yang dirahmati Allah. Lantas bagaimana sih kita untuk mengetahui kadar keimanan kita, atau bagaimana sih untuk mengetahui sejauh apa diri kita ini berlaku baik? Nah, maka saya mau bertanya, harga aqua ini berapa, Bapak-bapak? Harga aqua ini berapa? 5.000. 5.000. Karena bermerek ya, jadi 5.000. Kalau misalkan diganti dengan air teh, kan banyak ya air teh di botolan begini, kira-kira berapa? Mungkin 3,5 ya, 3,5 sampai 5.000. Kalau andai kata air ini diganti dengan susu, tentu lebih mahal, mungkin 8.000 sampai dengan 10.000 gitu ya. Kalau andai kata air ini diganti dengan madu, madu asli tentunya, lebih mahal mungkin ya, bisa sampai ratusan ribu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila misalkan mohon maaf air yang ada di dalam aqua ini diganti dengan air comberan, kira-kira berapa harganya? Nah, nggak ada harganya, kita kasih gratis ke orang pun juga nggak ada yang mau. Nah, begitulah jamaah yang dirahmati Allah, diri kita, bahwa sesungguhnya diri kita ini semuanya covernya sama. Yang membedakan adalah isi hati kita. Yang membedakan adalah hati-hati setiap kita. Bila kita ingin memiliki nilai yang mahal di hadapan Allah, maka isilah hati kita dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Maka bila kita ingin menjadi manusia yang sekedar hidup, ya maka silahkan kita melakukan apapun gitu kan. Tapi kalau kita ingin memiliki nilai, bila kita ingin memiliki keutamaan, bila kita ingin mendapatkan surga yang terbaik, maka masukkan pada diri setiap kita ini kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang kelak akan menjadi pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya kita untuk memperhatikan siapa teman dekat kita, siapa lingkungan kita. Maka di zaman saat ini sudah banyak pemikiran-pemikiran yang merusak, yang merongrong anak-anak kita, yang merongrong negeri ini dan lain sebagainya. Maka perhatikan itu. Bila kita ingin mendapatkan keutamaan, bila kita ingin mendapatkan orang-orang yang memiliki keutamaan, maka dengan siapa kita berteman, dengan siapa dan berada di mana lingkungan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita merasa terlalu khawatir terhadap masa yang akan datang. Ya memang seperti itu manusia, karena kita semua tidak mengetahui hal yang gaib. Bahkan semenit yang akan datang kita tidak mengetahui. Bagaimana nanti misalkan anak-anak kita ketika besar, atau mungkin ketika kita telah tiada, anak kita bagaimana gitu kan, istri kita seperti apa, suami kita bagaimana, pekerjaan kita nanti bagaimana ke depannya gitu. Itulah yang meliputi rasa takut pada diri manusia. Maka Allah mengatakan ternyata dalam Al-Quran itu sudah Allah berikan rumusnya. Seorang muslim itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. La khaufun, seorang muslim itu tidak berlebihan atas rasa takut terhadap segala sesuatu yang belum terjadi. Nah, ini adalah karakter atau pribadi seorang muslim, bahwa kita tidak boleh memiliki kekhawatiran yang berlebihan terhadap segala sesuatu yang akan datang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan juga kita tidak boleh bersedih hati yang berlebihan terhadap segala sesuatu yang telah berlalu. Maka itulah untuk memperbaiki diri kita hari ini, kita bertaubat, beristighfar kepada Allah atas hal apa yang telah kita lakukan. Dan kita berserah diri serta ikhtiar kepada Allah atas hal-hal yang belum kita ketahui ke depannya. Jamaah yang dirahmati Allah, bila kita melihat berbagai macam nikmat Allah, maka nikmat Allah itu sejatinya untuk kita syukuri. Maka dalam Al-Quran kalimatnya la'allakum tashkurun, agar kita semua bersyukur. Tetapi sampai dengan hari ini ternyata Allah masih memberikan warning di dalam Al-Quran, qalilam ma tashkurun, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Nah, makanya ini perlu untuk penting kita perhatikan sebagai kepala keluarga kita, para bapak-bapak, untuk memberikan pendidikan yang baik, untuk memberikan pemahaman yang baik kepada keluarga kita, untuk senantiasa bersyukur. Kadang kita merasa bahwa kok
nikmat yang saya berikan tidak sama dengan nikmat tetangga saya gitu ya. Atau kok rizki yang saya dapati tidak sama dengan rizki istri atau suami saya gitu. Biasanya kalau orang bekerja dua-duanya, suami istri bekerja, kadang berbeda untuk penghasilannya gitu kan. Nah, kemudian bagaimana kita untuk mensyukuri itu? Ternyata untuk mensyukuri itu kuncinya adalah tidak menghitung nikmat, melainkan mensyukuri nikmat. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bahwa wahai sekalian manusia, kalian tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmatku. Maka akhirnya Umar bin Khattab ketika suatu hari berada di pasar, ia mendengar seorang pemuda yang mengucapkan, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Kemudian Umar bertanya, wahai pemuda, kenapa engkau mengucapkan demikian? Yang artinya adalah, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang sedikit itu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai pemuda, kenapa engkau berdoa demikian? Kata pemuda ini, wahai Amirul Mukminin, karena sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, qalilam ma tashkurun, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Makanya aku mau termasuk dari bagian hamba-hamba Allah yang sedikit itu. Maka mudah-mudahan kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang sedikit itu, yang bisa bersyukur atas berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu bagaimana sih kita memaknai Ramadan di awal ini? Bagaimana tasawur, cara pandang kita terhadap Ramadan? Kalau misalkan saya bertanya, bapak-bapak, apakah ada yang tahu buah kamladi? Atau ibu-ibu, ada yang tahu buah kamladi? Buah kamladi itu bentuknya seperti duren, tapi teksturnya seperti nangka. Bisa dipahami ya, maksudnya bisa dibayangkan ya. Buah kamladi itu bentuknya seperti duren, tetapi teksturnya seperti nangka. Ternyata buah kamladi itu adalah buah imajiner buatan saya barusan. Artinya adalah buah kamladi itu tidak pernah ada. Tetapi ketika saya mengatakan apakah jamaah mengetahui buah kamladi, maka tidak ada yang menjawab. Tapi ketika saya mengatakan ciri-cirinya, bentuknya seperti buah duren, teksturnya seperti buah nangka, baru jamaah, oh iya. Nah, seperti itulah manusia, bahwa apa yang dikerjakan oleh kita semua adalah apa yang terinstal pada pikiran kita. Buah kamladi itu tidak pernah kita ketahui kan, tidak pernah kita melihatnya sehingga kita tidak bisa membayangkannya dalam pikiran kita. Maka kita tidak bisa menciri-cirikannya. Tapi ketika saya berikan kisi-kisinya, maka kita semua paham. Seperti itulah diri pada setiap kita. Apa yang kita lakukan saat ini, apa yang akan kita lakukan besok, itu semua adalah hal-hal, adalah sesuatu yang telah kita instal pada otak kita dan dikerjakan pada diri kita. Maka misalkan hari ini jamaah semua duduk sholat berjamaah di sini karena sudah terinstal sejak 3 bulan yang lalu. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan aku di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Jadi jamaah semua yang duduk di sini adalah segala sesuatu hal yang sudah terinstal jauh-jauh hari sebelum hari ini. Seperti itulah manusia jamaah yang dirahmati Allah. Apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita kerjakan saat ini, semua adalah by experience. Semuanya adalah sesuatu yang sudah kita ketahui, sesuatu yang sudah pernah kita laksanakan, dan sesuatu yang telah kita install dalam pikiran kita. Karena manusia itu dalam menjalani kehidupannya itu sesuai dengan apa yang dipikirkan dan apa yang dipahami oleh hati. Bila pikiran kita terhadap Ramadan ini kosong, bila kita mengatakan bahwa Ramadan ini adalah bulan puasa, ya insya Allah kita mendapatkan puasa. Bila kita memahami bulan Ramadan ini sebagai bulan tarawih, maka insya Allah kita mendapatkan tarawih. Bila kita memahami bulan Ramadan ini sebagai bulan sahur, maka kita mendapatkan sahur. Tapi seorang muslim mukmin tidak boleh membatasi amal-amal besar hanya sebatas ini saja. Kita memahami bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Ramadan adalah bulan kebaikan, bulan keberkahan, bulan infak, bulan berbuat baik, bulan birrul walidain, bulan sedekah, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan lainnya. Maka inilah yang harus kita install pada awal Ramadan ini, sehingga kelak kita nanti di akhir Ramadan mendapatkan keutamaan-keutamaan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah akhirnya kita mengetahui bahwa seorang muslim itu Allah berikan akal untuk berpikir. Maka dalam Al-Quran itu sebanyak 49 kali Allah mengatakan kalimat yang berhubungan dengan akal.
Nah, makanya ini kalau manusia tidak menggunakan akal, maka kita mungkin bukan dikatakan manusia. Karena manusia itu hidup menggunakan akalnya dan memahami menggunakan hatinya. Jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah pengingatnya amat singkat ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita memandang Ramadan di awal ini merupakan bulan, berbagai macam bulan kebaikan, bahwa sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan kuantum pahala, bulan dilipat gandakan pahala, karena sesungguhnya permulaan milik siapa saja, tetapi pemenang adalah ia yang selesai sampai akhir. Maka semoga kita bukan hanya menjadi orang-orang yang kuat di permulaannya saja, tapi kita menjadi orang-orang yang pemenang di akhir nanti. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, pengingatnya amat singkat ini semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.